saudara. Kita bersyukur saat ini ya, kita tahu kita hari ini kita sungguh-sungguh ya merayakan Jumat Agung. Kita ingat, bayangkan ya, kalau tidak ada Yesus rela mati buat kita, rela berkorban buat kita ya, kita tidak akan seperti saat ini saudara ya. Dimana kita sebagai, apalagi kita sebagai wanita, dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ini begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jangan lupa ya, gimana kita ini ya, sungguh luar biasa ya. Pertanyaannya begini ya, ada apa ya dengan manusia sehingga sampai Tuhan Yesus datang ke dunia? Ini Tuhan loh ya, ini adalah Allah ya, sampai datang ke dunia. Firman Tuhan katakan Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan, karena kenapa Yesus datang ke dunia? Semua orang telah berbuat dosa ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan saat inilah ya, kita tahu dikatakan juga dalam firman-Nya Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sebenarnya kita ini adalah alami, yaitu maut. Bahkan kita pun juga, yaitu apa, kita ini kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saat ini kita sudah merasakan, kita terima mujizat, yaitu kemuliaan Allah saudara ya. Bahkan kita ini juga terima, yaitu pengampunan dosa. Bayangkan kalau kita nggak diampuni ya, kehidupan kita itu seperti tangga yang turun. Kalau kita naik tangga kan semuanya nanti jadi baik ya, kalau naik itu ya, semua yang naik itu jadi baik. Tapi ini turun ya, kalau turun itu pasti. Dimana saat ini kita bersyukur ya, karena itu semua karena Yesus membenarkan kehidupan kita, bahkan dia rela mati, dia berkorban buat kita. Yang luar biasa lagi, atau kita ingatkan begitu ya, Yesus dicambuk, Yesus sampai alami penderitaan. Bahkan yaitu apa, bukan cuma dicambuk tapi dikasih mahkota duri. Bahkan yaitu yang terpenting juga diingatkan, Yesus memikul salib ya. Dimana kita tahu ya, apa artinya memikul salib? Memikul salib ini artinya yaitu kita tahu ya, semua ya, namanya orang hidup ini ada tantangan hidup. Bahkan kita tahu seringkali kita ditolak, kita dipermalukan ya. Bahkan kita seringkali dicaci maki, kita ini dihina. Tetapi kita tahu ya, Yesus juga sudah mengalami begitu ya di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan mau katakan dalam kita tadi ya, Yesus memikul salibnya. Ini untuk kita. Ya, tantangan hidup kita yaitu tadi ya, dipikul oleh Yesus. Bahkan juga itu apa? Ingat, dosa kita dipikul oleh Yesus. Kita ditolak, dihina, dicaci maki, itu semua dipikul oleh Yesus. Bahkan kita pun yang miskin, kita dipikul Yesus, digantikan kita itu ya dengan sungguh luar biasa, dengan kekayaan yang Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang terpenting adalah Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita, Yesus yaitu setelah Yesus pikul salib, disalibkan saudara. Ya, kita harus ingat itu, semua sudah tahu ya, semua sudah tahu. Tetapi yang terpenting adalah waktu Yesus disalib, kita tahu ya, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Ya, ternyata ini untuk apa? Ternyata Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita ya. Ingat bahwasanya apa, kalau disalib itu bagian ada kaki, tangannya itu disalib, yaitu kemudian dipaku. Ini sakit loh kalau dipaku. Coba kita, yaitu tangan kita kena paku aja sakit ya, apalagi dipaku, ini tidak main-main. Ingat, keluar darah. Nah, kita tahu Yesus yaitu berarti ini artinya Yesus sudah menanggung yaitu apa, hukuman ya atas apa yang kita itu lakukan saudara. Ya, kita ini seringkali melakukan yaitu apa, dengan tangan kita, dengan kaki kita itu melakukan ya apapun yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bersyukur semua sudah ditanggung oleh Yesus. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, bagaimana saat ini kita diingatkan ada pesan Tuhan ya tentang salib, ternyata ya, tentang salib ya. Ingat, di salib tidak ada ya yang seperti Tuhan. Kita tahu Yesus disalib, nah ini ada urusannya. Kenapa kok Tuhan Yesus disalib? Karena 3 makna Yesus itu disalib saudara. Ternyata Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita ya, kalau kita itu diingatkan begini ya, lambang dari kalau kita itu masuk dalam sebuah rumah. Ini ilustrasinya ya. Kalau saudara masuk dalam sebuah rumah seseorang, kemudian kita lihat ada lambang ya, ada lambang, kita baru masuk, lambangnya salib. Pasti apa? Ya, di rumah itu ada lambangnya salib. Pasti kita akan langsung gini. Yang punya rumah ini orang Kristen. Yang punya rumah ini adalah umatnya Tuhan atau percaya Tuhan Yesus. Nanti kita seperti itu. Ini lambang saudara. Ternyata salib ini satu lambang. Kita sebagai ya sungguh umat Allah, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus. Ya, beberapa orang dia, beberapa tahun lalu ya ada sebuah keluarga ini. Ya, ini kita kan wanita ya, ini terjadi ya. Di mana ada sebuah keluarga, ya ini kaya saudara. Ya, tapi ingat, kok kaya itu ya atau tidak lepas juga dari
masalah. Namanya orang hidup ini, meskipun engkau kaya, meskipun engkau itu pejabat, engkau itu apapun ya, semua hamba Tuhan, semua tidak ada yang tidak kebal dari masalah. Nah, karena dunia ini bukan kita, ini tempatnya iblis. Jadi orang ini kaya sekali ya, seorang ibu ini. Kemudian apa yang terjadi ya? Ini terus suaminya ini hidupnya tidak benar. Suaminya punya simpanan ya, kalau simpanan emas atau simpanan berlian untuk istrinya. Ini simpanan wanita, saudara ya, simpanan wanita ya, yaitu apa? Dia katakan simpanan wanita, saudara ya. Oh begitu ya. Ternyata saat apa yang terjadi ya? Akhirnya saat itu apa? Ternyata ya, atau waktu masuk di rumah itu ya, saat itu apa? Ternyata yaitu apa? Ada suatu mbak saya ya, ditaruh ini, dikasih ya, kalau saya dikasih kenang-kenangan dari seseorang itu ya. Kemudian bu, ini ditaruh mana? Ya sudahlah, ditaruh situ, saya bilang gitu ya. Habis itu saya merasakan rumah saya ini ada ya toh sesuatu ya toh, yaitu apa? Ada orang. Ya sudah, saya doa, saya berdoa, saya nyembah. Oh ternyata betul, sudah. Ya Roh Kudus bilang di dalam itu apa itu mando. Ternyata orang itu memang ya, kalau saat itu apa yang dibuat itu, orang itu kadang kalau membuat itu dia pakai mantra-mantra, sudah, supaya barang itu hidup ya, barang itu hidup, semua orang itu senang. Jadi saya ditunjukkan orangnya itu pakai ya, atau saya itu ditunjukkan oleh Tuhan pakai ya, atau dengan kelihatan itu dia pakai apa, ikatan kepalanya, kemudian dia itu membuat itu pakai tadi yang mantra-mantra. Oh dalam Tuhan Yesus ya toh, saya berdoa berdoa dan Yesus, adanya barang itu ya toh, saya ini bakar ya. Apa yang terjadi, dan ini juga terjadi di rumah itu, ada lukisan, saudara ya, ada lukisan yang tidak alkitabiah, yaitu apa, seorang wanita tanpa busana ya. Kemudian di rumah itu juga ada banyak pernak-pernik yang ya tidak benar, yang tidak mencerminkan moral orang Kristen ya, atau barang-barang yang haleluya lah ya, banyak sekali, saudara ya, di rumah itu. Ya, inilah roh itu yang bisa juga, kan firman Tuhan bilang loh, Ulangan 7 ayat 25 dan 26 ya, kalau ada kekejian di rumahmu, Tuhan bilang bisa ditumpas ya, bisa ditumpas ya. Dan di mana Tuhan mau katakan, dan ini terjadi tadi ya, suaminya ini alami itu tadi. Apa yang terjadi, bagaimana ini ya? Satu-satunya ya hanya dengan tadi ya, kita berdoa ya, kita mau saat ini ya, kita tidak mau ini loh gara-gara ini, tapi saudara luar biasa, aku saya berdoa ya, bahkan sudah diusap-usap, dikuduskan semua barang itu, bahkan ya sudah tidak boleh dipasang ini. Dan betul saudara, luar biasa ya, suaminya itu bertobat ya, atau suaminya itu berubah yang luar biasa. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, jangan sampai ya di rumah kita ada barang-barang ya, atau apapun yang tidak mencerminkan moral kekristenan ya, moral orang Kristen, saudara. Kita ini orang yang percaya Yesus. Yesus itu adalah ya, kita tahu adalah Tuhan Allah yang kudus ya. Bahkan juga ya, kita mau periksa hidup kita juga, terutama hati kita juga ya, apakah saat ini hidup kita ini sudah ya, atau sudah melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan sebagai woman ya, sebagai wanita, yaitu apa, dalam kehidupan orang percaya yang kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, ada lambang di dalam kehidupan kita. Lambang yaitu apa? Salib, saudara. Jadi bukan kadang-kadang ibu-ibu ya pakai apa itu, leontin salib, kadang pakai anting salib, bukan itu, saudara ya. Tetapi dalam tubuh kita, jiwa roh kita ini yang penting, harus ada salib ya, itu penting ya. Artinya apa yang kita baca ya, Matius 10 ayat 38. Jadi ada 3 makna salib, saudara ya. Ini lambang dalam kehidupan kita, ada salib Kristus itu, ini ada maknanya ternyata. Ayo kita baca Matius 10 ya, ayat yang ke-38, saudara. Mari kita akan berkata Matius 10 ayat yang ke-38, sudah. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ingat ya, Tuhan sudah katakan dalam hidup kita ini, perkataannya Tuhan Yesus loh, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
latih hidup kita ini harus pikul salib, saudara. Ya, ingat, ya apa yang saat ini kita kadang sedang hadapi, kita pikul salib. Kadang kita lupa, kita ini kan ya toh ibu-ibu ya terutama ya, sering kali saya ini kan sudah masak, saya sudah melakukan ini melakukan itu, tapi suami saya yang tidak mengerti, yang beginilah yang begitu, ya toh tidak usah kita nuntut, ya kita pikul salib itu kita tidak salah, bahkan kadang kita dimarahi, disalahkan yang ini itu, aduh, ya toh saya tahulah wanita, karena saya juga begitu, ya toh dari pagi sampai malam kalau dipikir 24 jam, ya toh kita sebagai wanita kalau dituruti nggak ada istirahatnya, nggak ada habisnya ya, apalagi kita bekerja, kita pelayanan ya, itu tidak ada habisnya, saudara. Ada saja yang kita kerjakan. Dan apa yang terjadi? Kadang-kadang suami mungkin marah ya, bahkan saat itu apapun kadang nyalakan kita tentang anak, padahal ya toh sebenarnya anak itu kan juga suami dan istri, tapi kadang-kadang banyak wanita yang kita ini selalu, oh kamu kan mah kan begini kan, ya, tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, saudara, tidak apa-apa, kita harus pikul salib, ya, meskipun kita, ya toh itu bukan kesalahan kita, kadang-kadang kita disalahkan oleh suami, oleh mertua, oleh keluarga besar, oleh siapapun, saudara, yang oleh teman kita, atau siapapun. Tidak usah takut ya, tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam kita, ayo ya, tidak apa-apa, tetap pikul salib ya, karena Tuhan katakan karena kau ikut aku ya pikul salib. Yesus juga tidak dosa, tidak bersalah, yang bersalah itu kita, yang bersalah kita, tapi Yesus yang menanggung, yang memikul salib, bahkan disalibkan, saudara. Dan hari ini Tuhan mau katakan ya, ingat salib ya, jadi barang siapa tidak memikul salibnya, kata Tuhan Yesus, dan tidak ikut aku, dia tidak layak bagi. Jangan sampai ya kita tidak layak bagi Tuhan. Jadi ingat, dia tuh hadapi apapun, Yesus juga dia tidak berdosa, tidak bersalah, dia alami penderitaan juga. Kita pun juga ya, saat ini kita diingatkan lambang salib yang pertama adalah yaitu salib berbicara mengenai kesetiaan. Ada 3 makna salib. Ternyata makna salib yang pertama adalah berbicara tentang kesetiaan, saudara. Jadi ingat, hari ini kita diingatkan ya, berbicara mengenai kesetiaan. Kita diberikan contoh oleh Tuhan Yesus sendiri ya, yang setia sampai mati. Bayangkan ya, kalau Yesus tidak setia sampai mati, aduh kita ini tidak seperti ini, saudara. Apa yang terjadi ya, toh kita melihat Yesus ya, toh sungguh luar biasa. Yesus dikirim oleh Allah Bapa untuk menebus kita semua. Dia mengalami juga yaitu apa, penderitaan yang luar biasa. Dia disalib, bahkan yaitu apa, sehingga semua yaitu apapun saat ini yaitu sampai titik darah penghabisan, saudara. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya, bahkan juga yaitu apa, dia setia juga kepada, yaitu ingat saudara, setia kepada Bapa, setia kepada kita semua. Kalau tidak setia, dia tidak mau dia melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita ya. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus tetap bersyukur ya, di mana Tuhan sangat setia. Ya toh kita tahu, saudara, sampai saat ini loh Tuhan itu setia loh dalam hidup kita ya, 24 jam dia memberikan nafas hidup buat kita. Dia setia memberkati kita, dia setia, dia mengawasi kita, melindungi kita, dia setia juga loh, saudara, di dalam kehidupan kita ya. Dimana yaitu apa, contoh yang dasar yaitu apa, Tuhan saat ini ingatkan kembali dalam kita ini loh, contoh aku ya, setia sampai mati ya. Hari ini kita diingatkan mengenai kehidupan kesetiaan, saudara, yaitu apa, dimana ya toh Tuhan mau dalam kita, keluarga kita ternyata ya, keluarga kita itu penting ya, kita yang sudah berumah tangga, kita yang berkeluarga, saudara ya, itu penting. Dengan pasangan kita harus setia sampai mati, meskipun aduh lebu, kadang-kadang tidak enak, alami begini, alami tekanan, tidak stand ya toh, aduh tidak nyaman lah. Tetapi Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, ayo kita baca Wahyu 2 ayat 10. Ini yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita, Wahyu 2 ya, ayat yang ke-10, saudara. Mari kita akan diingatkan oleh Tuhan, Wahyu 2 ayat yang ke-10, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan ingat, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, kalau kita setia sampai mati ya, kadang-kadang kita ini ada masalah banyak, saudara, dan kita tetap setia ya. Dia adalah Allah yang lebih setia loh dalam hidup kita ya. Kita ini seringkali tidak setia. Kadang-kadang apa, contohnya, Bu, saya setia loh sama Tuhan, kadang-kadang kita ketiduran ya, tidak mengucap syukur, tidak berdoa waktu malam, ketiduran, kecapean, tiba-tiba kita tidak berdoa, maka kita setia. Tuhan tidak pernah loh membiarkan kita, dia itu setia loh.
Kalau dia tidak setia, bayangkan ya, 1 menit aja Yesus lupa, ya kan? Yesus lupa, tiba-tiba Yesus ya tuh lupa tidak, dia itu memberi nafas hidup kita, haleluya. Ya kan, nafas hidup itu 1 menit aja berharga loh saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita diingatkan oleh Tuhan. Ya, ingat tetap setia ya sampai kedatangan Tuhan. Ya, atau bahwasanya Tuhan katakan kau akan terima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 ya. Tuhan katakan dalam kehidupan kita, engkau harus setia. Itu apa? Tetap dia atau bersyukur saudara di dalam penderitaan, pencobaan, dia engkau harus setia sampai mati karena engkau akan terima mahkota kehidupan. Ini yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Di mana saudara? Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita ya, di mana Tuhan ingin kita setia sampai mati dengan pasangan kita. Dia tuh apa? Setia sampai mati dengan Tuhan Yesus juga ya. Di mana itu ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-32 saudara. Kalau kita baca di situ, seorang istri setia sama suaminya, mengasihi, seorang suami mengasihi setia pada istrinya. Ini seperti ini hubungan yang luar biasa. Seperti hubungan kita dengan Yesus. Kita ini mempelainya Kristus loh saudara. Ya, kita ini bukan biasa loh. Kita ini mempelai Kristus. Bayangkan ya, kalau kita saat ini ya tuh berarti kita ini harus tetap hubungan terus dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu membiarkan Tuhan, tetapi harus setia ya. Dan gimana saudara? Rahasia apa? Ya toh yang besar itu adalah hubungan mempelai pria dan wanita, hubungan Kristus dengan gerejanya, hubungan suami istri dan di dalam rumah tangga tadi. Di mana pernikahan ini harus juga ya toh sungguh-sungguh ada kehidupan. Saudara, waktu kita setia, saya percaya rumah tangga kita akan alami kehidupan ya. Kita akan diberkati juga ya. Di mana Tuhan mau katakan ya, bagaimana saat ini, bagaimana kita bisa berkata ya saat ini saudara setia. Kalau saat ini kita seringkali kita ini tadi tidak setia sama Tuhan, bahkan tidak setia pada pasangan kita. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mau katakan bagaimana supaya saat ini ya hubungan kita dengan suami tetap baik, tetap setia, ya bahkan suami kita itu bisa tetap setia sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Kita harus tetap bangun jalur komunikasi. Jangan sampai ya kita dengan suami kita ini ya sudah cuek-cuek, kalau Bu sudah tua, kalau Bu dia cuek, aku ya cuek. Tidak boleh kita seperti itu. Kemanapun kita berada, tetap telepon suami kita, tetap tanya suami kita, gimana Pak, bagaimana Pak. Ya, atau kalau suami diperhatikan, kalau tidak ada yang memperhatikan, haleluya loh, dia bisa cari perhatian yang lain loh saudara. Ya, tahu ibu-ibu, oleh sebab itu hari ini kita mau memperhatikan suami kita. Hubung itu penting, ya, atau telepon itu penting dalam hidup kita, apalagi ya kemana-mana sekarang banyak orang bawa HP, ya tidak lepas ya HP itu. Makanya tetap apapun ya, kita harus juga membangun hubungan komunikasi itu penting ya, karena apa? Banyak rumah tangga itu ya tuh bercerai, banyak rumah tangga itu tidak harmonis karena apa? Bahkan sampai suami berselingkuh karena tidak ada komunikasi ya tuh, tidak ada terbuka satu sama lain saudara. Dan bahwa saat ini juga Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita ya, tetap ya ada hubungan suami istri kemanapun dan apapun, tetap dia tanya, tetap perhatian. Nanti yang punya perusahaan, yang punya nanti ada karyawatinya, ada sekretarisnya, ada pegawainya, melayani baik-baik kita nanti sampai rumah nanti itu ya saudara, nanti di kantor atau nanti di toko dilayani oleh pegawainya, oleh sekretarisnya dengan lemah lembut. Haleluya, jangan sampai ya itu terjadi. Tapi kita harus juga ya punya sikap ya di mana kita harus juga yaitu apa, sungguh-sungguh arahkan ya ketertarikan pasangan kita kepada kita. Bagaimana supaya suami kita tertarik pada kita, bagaimana saudara itu yang harus kita lakukan juga ya. Ada cara tersendiri mengarahkan yaitu apa supaya dia tertarik dalam kehidupan kita, yaitu caranya bagaimana. Ayo Pak, kita doa, kita harus ngalah bukan berarti kalah saudara. Itu penting sekali kita karena apa karena sebenarnya bapak-bapak itu sudahlah gampang saudara, cara manusia gampang kita itu ngalah, bahkan juga yaitu apa, kita ini juga harus juga yaitu apa, ketertarikan ya. Yang penting adalah kita itu dengan suami harus juga mesra, romantis saudara. Itu penting sekali dalam kehidupan kita ya, dimana dia harus merasakan ya namanya bapak-bapak itu senang. Contohnya Simpson itu loh, senang boleh, haleluya oleh sebab itu mari ya, itu penting sekali dalam kehidupan kita juga. Kemudian ajak doa bersama-sama mesbah. Bu, suami saya tidak mau. Sudah, bagaimana caranya saudara ya? Ada hubungan itu, kita ajak hubungan kita itu dengan Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kita
adakan yaitu pergi bersama mungkin, ya, atau kita ambil me time dengan suami, yaitu apa, jangan kumpul terus dengan anak, dengan ya atau menantu cucu terus, ya atau barisan mengumpul ya. Tapi kadang-kadang kita harus dua juga ya. Kadang-kadang mungkin ya pergi kemana, makan es makan apa ya. Saya seringkali juga gitu dengan suami saya, dengan Pak Bonang ya. Seringkali ya sudahlah, kadang-kadang ya sudahlah ya, pergi berlibur berdua itu perlu saudara untuk menjalin ya sungguh-sungguh saat ini ya toh keterikatan itu. Bahkan juga ya toh jangan, yang penting adalah juga jangan ya toh pernah diskusikan kalau saudara punya masalah ya, apalagi dengan suami, dengan rumah tangga, jangan pernah diskusikan masalah kita itu dengan lawan jenis kita, jangan ya, jangan. Itu akan membuat, apalagi kalau suami tahu, kita pikirnya tidak ada apa-apa, tapi hati-hati, tidak boleh saudara, karena apa, biasanya nanti ya haleluya ya, atau bukan haleluya, ada haleluya. Kadang-kadang orang iblis itu kadang-kadang tidak diam ya. Ayo hari ini Tuhan ingatkan dalam hidup kita, tetap ya kita diingatkan seperti Ruth itu setia loh. Tahu nggak, orang setia Tuhan itu tidak biarkan. Ruth diberkati ya, suaminya sudah meninggal, dia tetap setia sama mertuanya loh ya, dia diberkati. Ayo kita setia sama Tuhan ya, saya percaya hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita yang kedua, yaitu apa, bagaimana ini tentang yaitu makna salib ya, artinya kesetiaan salib itu. Yang kedua, salib ini berbicara mengenai apa, darah saudara. Di mana waktu Yesus disalib, waktu Yesus disalib itu mengeluarkan darah loh, sampai Yesus mati. Karena apa, kehabisan darah saudara. Ayo kita baca dalam Ibrani 10 ya, ayat yang ke-19 saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-19, mari kita akan baca ya. Ibrani 10 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan apa dalam kehidupan kita. Yuk kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Coba saudara ya, ini sesuatu luar biasa. Karena darah Yesus ya, atau luar biasa, Yesus disalib kemudian mengeluarkan darah. Ini adalah ya sungguh luar biasa. Kita ini bisa yaitu apa, bisa bersatu dengan ya toh Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba kalau tidak ada darah Yesus, aduh, kita tetap sakit. Tapi saat ini kita bersyukur bila Yesus itu sembuhkan kita. Darah ini penting loh saudara. Karena apa saudara ya, kalau kita diingatkan ya toh di 2000 tahun yang lalu Yesus itu menyelamatkan kita. Dia tadi mengorbankan ya toh sampai keluar darahnya ya, menebus dosa kita. Dan yang terpenting adalah kita diingatkan ya, kekristenan tidak hanya yaitu apa, bicara soal yaitu berkat semata saudara, tetapi yaitu apa, berkat yang kita terima itu karena pengorbanan darah Yesus saudara ya. Karena Yesus mati di kayu salib, dia akhirnya menang, dia sampai ke bagian bumi yang paling bawah. Untuk apa? Efesus 4 ayat 9 dan 10, untuk memenuhi, dia naik ke atas lagi, dia menang saudara, untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kalau kita itu bisa dapatkan apa-apa itu karena darah Yesus saudara ya. Ingat saudara, hari ini kita pun diingatkan oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya ya, ingat saat ini kita harus mengenang bahwa di dalam Yesus juga ada penderitaan ya, ada penderitaan. Kalau kita mengalami masalah-masalah ya, kita ini yaitu apa, saat ini saudara terkasih, kok sakit, jangan kau takut, percaya masih disembuhkan. Karena apa, Yesus sudah menang, Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis yaitu dengan kuasa darahnya, bilu-bilu Yesus. Yesus katakan Yesaya 53 ayat 4-5, yaitu ingat, aku yang menanggung sakit penyakit, bahkan dengan bilu-bilu yaitu kita disembuhkan dengan kuasa dari Yesus. Bahkan Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita di waktu di dalam firman Tuhan Keluaran ya, Keluaran 12 ayat 13, di Mesir saudara ada tulah, semua akan mati ya, tetapi apa yang jadi terutama anak sulung ya, bahkan sampai hewan semua akan mati yang sulung pokoknya. Tapi sungguh luar biasa, di rumah orang-orang Israel di apa itu pintunya dikasih tanda darah. Tahu nggak saudara, semua rumahnya orang Israel semua selamat. Ini darah Yesus menyelamatkan kita ya. Makanya kalau kita berdoa seringkali ya, kalau ada apa-apa, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kayak ini seringkali juga diri kita apa, darah Yesus, darah Yesus. Karena saya tahu saudara, darah Yesus itu yang sudah menghancurkan dia tuh kuasa iblis. Darah Yesus itu yang membuat Yesus itu ya toh saat ini apa sih, akhirnya kehabisan darah mati. Tetapi kita tahu dia sampai ke bagian bumi yang paling bawah, dia mengalahkan kuasa iblis saudara. Dan hari ini kita diingatkan saudara, dimana kalau kita itu ya minta ampun ya toh, saat ini kita, Tuhan ampuni dosaku Tuhan ya toh dengan kuasa darah-Mu.
dosamu merah seperti kirmisi akan dirubah putih seperti salju, dosamu merah seperti kesumba akan dirubah seperti ya Tuhan ini bulu domba saudara. Aduh luar biasa ya Yesaya 1 ayat 18 di mana ada kesembuhan, kita diluputkan, kita diselamatkan, kita diberi berkat, kita diberi perlindungan saudara. Ini sesuatu luar biasa, itu darah Yesus. Darah Yesus akan terjadi benar ya. Saya pernah akan ditabrak, tiba-tiba saya langsung berseru darah Yesus, tiba-tiba mobil saya ya, sopir saya enggak jadi, tadi sudah belajar nabrak sopir saya ini ngantuk saudara. Tiba-tiba di depan itu ada mobil mobil truk gajah itu loh ya. Tiba-tiba ini sudah enggak setengah meter lagi saudara, sudah berapa senti itu. Darah Yesus, tahu enggak saudara? Ternyata sopir saya itu tidur saudara. Apa yang terjadi? Diluputkan saudara. Aduh itu kalau ya tuh, bahkan saya ada orang waktu saya ingat itu ya, tiba-tiba mau nabrak, tiba-tiba tadi darah Yesus. Saya akan pernah saya naik becak ya bersama sampai itu ibu saya sama saudara saya naik becak, tiba-tiba apa ya itu tadi nggak tahu mau ini, kita kan pakai kalung ya tuh, kita kan pakai kalung waktu itu padahal nggak pakai gelang ya, tapi pakai cincin kan ya, pakai cincin apa ini. Ternyata apa, tiba-tiba akan ini sama tukang becak itu masukkan ke gelang-gelang dan langsung berseru darah Yesus, darah Yesus, tahu nggak? Langsung tukang becaknya itu takut kan saudara. Akhirnya apa ya tuh, dia keluar dari becaknya, dia lari. Puji Tuhan, becaknya kan oleng begini ya, tapi puji Tuhan saya langsung turun, terus langsung saya pegangi becaknya itu. Jadi kita tidak jatuh ya. Saya lihat darah Yesus itu menyelamatkan. Berseru dalam nama Yesus, berseru darah Yesus ya. Dan ingat saudara, ini berbicara juga begini, pakar ya toh IFT ya. Dia itu apa, ini hubungan darah dengan kondisi emosi. Ternyata kenapa kadang-kadang ada orang ya, kita ya kalau kita itu sakit diperiksa darah saudara. Nah ini kenapa sih kok nggak diperiksa yang mana yang darah? Itu yang pertama pasti ya, kalau orang sakit apapun masih sakit, periksa darah dulu, dokter ngomong begitu ya. Dan mungkin periksa ini dulu, periksa darah dulu, setelah darah baru nanti kalau darah menunjukkan ini itu baru periksa yang lain saudara ya. Atau itu pakai USG, atau itu pakai apapun ya saat ini ya. Jadi saya melihat gimana saudara, ini adalah pakar IFT. Ternyata ya toh rata-rata orang dewasa itu diingatkan memiliki 5 liter darah. Saudara dan saya punya 5 liter darah dalam tubuh kita. Nah ini untuk apa saudara? Ternyata untuk mengangkut oksigen. Makanya ya orang kalau kekurangan darah bisa mati. Ada kok ibu-ibu yang sampai kehabisan darah, dia mati kan melahirkan saudara ya. Dan apa yang terjadi? Dia tuh ini darah ini mengangkut ya tuh apa, oksigen dari paru-paru, mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh ya, ke seluruh jaringan tubuh saudara. Itu gunanya darah itu berfungsi untuk juga membuang limbah, untuk nutrisi, bahkan untuk ya toh mengalirkan semuanya seluruh tubuh kita ini bisa berfungsi dengan baik, otak bisa berfungsi dengan baik saudara. Ya toh di mana darah ini juga bisa membuang untuk limbah-limbah yang kotor melalui ginjal saudara. Kemudian yaitu apa, serta mengambil karbon dioksida yaitu apa dari jaringan tubuh kita, kemudian dibuang melalui paru-paru. Jadi ingat, kita menghirup yang baik, kemudian yang buruk dibuang. Nah, tanpa darah yang mengalir dalam jaringan tubuh saudara, tubuh manusia akan berhenti bekerja. Jadi ingat ya, darah ini penting. Makanya orang kadang-kadang ya HB-nya ya, kalau orang sakit cancer, sakit apapun ya, kadang-kadang HB-nya itu ya toh itu penting saudara ya. Gimana kondisi darah untuk orang yang ternyata ini IFT ini dia itu membuat ini ya, membuat apa saat itu ya toh lab itu ya, dilihat saudara. Ternyata dia ini yaitu apa? Waktu dia itu ngambil darahnya orang sedih. Waktu darahnya orang sedih itu diperiksa, ternyata apa saudara? Luar biasa ya, diperiksa dengan tadi IFT tadi ya, dengan alat IFT tadi ya. Sel darahnya itu bergerak cepat dan berbentuk air mata. Jadi kalau orang sedih itu ya sel darahnya kalau ya itu bergerak cepat dan berbentuk air mata. Jadi sedih, tidak bisa dibohongi saudara, itu terjadi ya. Bahkan ingat ya, makanya kalau orang sedih itu, jadi hormon-hormon yang tidak baik itu keluar saudara. Sakit penyakit itu bisa tambah banyak. Mungkin sakitnya cuma satu, mungkin asam lambung ya kan, kebanyakan nggak pikiran, nggak makan, makanya karena yang masak yang begitu ya, lambat makan ya toh, akhirnya sakit sakit asam lambung. Tahu nggak saudara?
Kalau kita cuma sakit itu tiba-tiba tadi ya, karena tadi kita sedih, kita kepikiran, akhirnya tadi ya kita bisa tambah sakit nggak karu-karuan. Kemudian saudara, ya tadi ya darahnya itu sel darahnya bergerak cepat dan berbentuk air mata. Kemudian orang takut saudara, itu waktu diperiksa hasil pemeriksaannya, ya toh dari sel darahnya itu apa bergerak juga, yaitu apa tidak beraturan. Ya kalau takut itu ya pada orang tekan kalau kita takut sampai kadang ya toh aduh berdetak kencang saudara, itu darah itu ya toh berdetak saudara, dan di mana ya toh ini berjauhan satu dengan yang lain, bahkan sampai yaitu apa sangat cepat darah itu guys berjauhan ya berjauhan. Dan ingat saudara ya, makanya kita tahu ya orang yang ketakutan itu bisa alami sakit juga ya, alami sakit ini sakit itu ketakutan saudara, akhirnya tadi ya ada hormon-hormon juga yang keluar. Yang ketiga saudara, waktu diperiksa lagi orang yang emosinya yaitu apa yaitu apa dia itu jatuh cinta. Tahu ya orang jatuh cinta ya, orang kalau jatuh cinta itu berjuta rasanya ya, haleluya ya, waduh cinta saudara, aduh rasanya itu berbunga-bunga ya, suka cinta, senang, rasanya kepengen ketemu, rasanya aduh, kita sudah pernah merasakan itu ya. Kadang-kadang suami kita dinas ya, kita merasakan sudah tidak ketemu lama dengan suami aja, rasanya kita juga ya tuh rasanya merasakan ya rasanya ini ya, kangen sama suami kita rasanya ini ya, rasanya berbunga-bunga. Apa yang terjadi itu kalau diperiksa saudara, sel darahnya itu bergerak perlahan, kemudian apa cenderung berkumpul. Jadi orang yang jatuh cinta, orang yang punya ya sungguh punya sayang gitu ya, mesra, itu ternyata sel darahnya itu saudara dia bergerak perlahan, bahkan tadi yaitu cenderung berkumpul. Tetapi saat itu sungguh Tuhan katakan, apalagi kita berdoa, ternyata waktu berdoa sel darahnya waktu diperiksa ya ada hubungan dekat dengan Tuhan, dikit-dikit doa, dikit-dikit memuji nyembah Tuhan. Tahu nggak? Waktu diperiksa saudara, yaitu apa? Sel darahnya cerah, sel darahnya itu bergerak tenang, sel darahnya itu yaitu penuh kedamaian, bahkan sel darahnya itu berkilo-kiloan ada cahaya sudah, luar biasa ya. Kemudian dia berdenyut seperti tadi ini, tut itu sesuatu luar biasa. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, engkau bisa sembuh. Ingat ya, ingat apapun darahmu yang mengalir ini ada darah ya dalam hidup kita. Kita mau biarkan, makanya kalau berdoa darah Yesus tiap hari, darah Yesus mengalir dalam hidupku, suamiku, penuhi suamiku dengan darahmu, penuhi anakku dengan darahmu, aku dengan darahmu Tuhan. Saya percaya saudara, dan menyembuhkan, dari membuat kita yang tidak menjadi benar, dari membuat kita yang kalah jadi menang. Amin. Ayo, hari ini yang ketiga, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, saudara, makna dari yaitu apa salib. Yang pertama tadi, ya, salib itu sungguh-sungguh saat ini, saudara, mengingatkan akan kesetiaan. Salib yang kedua ini mengingatkan tentang darah. Darah Yesus itu sungguh dahsyat, ya. Makanya kalau kita berdoa, darah Yesus berkuasa, ya. Saya percaya itu akan membuat kita ini atau sungguh-sungguh dipulihkan, disembuhkan, ya. Bahkan juga diselamatkan, dilindungi, itu darah Yesus. Bahkan kita diingatkan lagi yang ketiga, makna dari salib, saudara. Ternyata makna dari salib itu yaitu apa? Berbicara mengenai korban. Ingat betapa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, ini suatu korban. Korban itu kita tahu mengorbankan tubuh darahnya, ya, rela menderita, rela dipaku, saudara. Oleh sebab itu, saudara, hari ini Tuhan mau katakan salib itu ada, ingat ya kan begini ya, salib itu ya palang ya. Salib itu ada dua palang. Ingat, salib itu ada dua palang. Yaitu apa? Secara horizontal yang ke atas, saudara, nah, dari bawah ke atas itu horizontal. Kemudian yang vertikal. Ini berbicara tentang apa? Itu adalah lambang yang kenapa kok Yesus harus disalib? Ya, ya salib itu kan bentuknya seperti itu. Ya, ternyata apa? Kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa lepas, saudara, hubungan dengan Tuhan. Ya, ingat hubungan horizontal, hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, hubunganmu dengan sesama. Dan bisa kita masih di dunia, saudara. Tidak bisa kita perlu Tuhan. Yang kedua, kita perlu sesama manusia. Makanya Tuhan bilang di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya toh, ingat kasihlah saat ini sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita tidak bisa lepas dari kasih. Kita harus berkorban yang namanya ya toh kasih, saudara. Yang namanya salib tadi. Ya toh, ingat itu harus ada pengorbanan.
engkau saat ini di dalam rumah tanggamu sebagai seorang ibu berkorban. Kadang-kadang coba ibu, saya tahu anak-anaknya diberikan ayam kampung, kita makan ya toh kadang-kadang cekernya, kita makan kadang-kadang yang ya toh apapun anak-anak yang ada daging-dagingnya, suami kita juga, tapi kita ya wes lah kadang-kadang sudah makan sudah, padahal kadang-kadang kita belum ya toh, kadang sudah tapi cuma kuahnya kan, bukan dagingnya. Ingat, kita perlu pengorbanan seperti itu dalam keluarga ya toh. Kadang-kadang kita sampai tidak beli baju, tapi biar anak-anak kita ini semuanya ya toh yang beli baju, yang semua kebutuhannya dicukupi. Jadi dengan suami pun juga begitu, sudah kita berkorban ya. Apapun saudara, hari ini Tuhan mau sampaikan pada kadang-kadang kita harus memberi orang tua mertua kita lebih dulu daripada menyenangkan hati kita dulu, saudara. Ini penting sekali, bahkan menabur itu penting. Kasih itu kekal, saudara. Harus menabur. Ya toh Yesus itu melakukan disalib ini karena dia mengasihi kita. Ayo, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya. Bukankah kita sudah diselamatkan dengan Yesus itu mati di kayu salib, saudara? Berarti ya toh kita tahu kita itu terima anugerah dari Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan Yesus sangat belas kasihan dalam hidup kita. Kita mau juga punya belas kasihan kepada orang lain. Tuhan mau kita ini sebagai dombanya, Tuhan sebagai gembala kita. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya toh Tuhan mau kita dipakai sebagai alatnya Tuhan ya. Ingat, ya toh engkau dipakai sebagai alat Tuhan ya, menyalurkan kasihnya Tuhan. Ingat, semua wanita di tempat ini kok dipakai oleh Tuhan loh. Engkau jadi berarti loh. Tanganmu diurapi Tuhan ya. Saat ini perkataanmu diurapi Tuhan. Makanya ya kalau kita ngomong apapun yang baik, berkati ya toh suamimu, meskipun kadang-kadang menjengkelkan, meskipun ya toh anakmu juga ya kadang-kadang tidak taat, tapi terus tetap ya kasih dia dengan tadi ya, dengan perkataanmu, dengan saat ini sentuhan tanganmu, dengan apapun sikapmu, itu penting, harus berkorban. Ingat, kita harus tadi ya, bersama benci jengkel, kita harus berkorban. Orang yang berkorban itu dia mematikan segalanya, mematikan kedagingan ya. Penting sekali kita. Jadi akhirnya kalau kita membenci jengkel sama suami, saudara, ya toh aduh, ya toh sudah di ini, sudah ini, tapi begini. Ingat, saudara, aduh kita ini akan terus nanti ngomongnya pahit, nanti sikapnya ke suami pahit, ke anak pahit, saudara ya. Tidak baik. Tapi waktu kita lepaskan benci jengkel, kita mau ya toh sungguh-sungguh mengasihi, kita mau berkorban, saya percaya ya, kasih apa yang kau tabur itu tidak sia-sia. Lukas 6 ayat 38. Tuhan bilang, apa yang kau tabur akan terima koyan ya. Ingat, itu akan dipadatkan, akan tumpah ya toh keluar, ada kelimpahan. Kau akan terima kelimpahan, saudara. Waktu engkau ini ya, saat ini sungguh-sungguh berkorban, tidak akan sia-sia. Apalagi saat ini ya toh engkau puasa, engkau memberikan makan ya toh, engkau yang biasanya makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, terus engkau puasa, engkau memberikan tadi ya bagian kita itu ke orang lain, itu Tuhan tidak mau utang, saudara. Apapun yang kau tabur dengan kebaikan, menolong orang ya, itu Tuhan tidak mau utang. Saya percaya engkau sedang berkorban. Kita kalau dipikir ngapain aku ngasih orang, aku kumpulkan sendiri kan uangku jadi banyak. Ingat, sudah mati kita tidak bawa apa. Ayo kita responi anak ini. Mari saudara ya, kita responi. Jadi ada 3 makna salib ya. Yang pertama adalah yaitu apa? Dalam kehidupan kita makna salib buat ingatkan ya, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, saudara ya, apapun yang kau hadapi, saudara ya, ingat setia ya, tetap setia kepada pasanganmu, setia terutama kepada Tuhan. Apapun nanti Pak, apapun kau belum bisa jawab, terus setia, tunggu sampai Tuhan datang menolong kita, saudara. Yang kedua, saat ini salib berbicara tentang darah Yesus yang berkuasa. Mengalir dalam hidupmu akan diubah, suamimu akan diubah, kehidupanmu akan diubah oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, dimenangkan, saudara. Bahkan yang ketiga, saat ini saudara, makna salib ini berbicara tentang pengorbanan, berarti tentang kasih, saudara. Mari kita mau berbuat kasih karena kasih itu kekal. Mari kita akan memuji Tuhan, saudara, karena salibmu ku hidup, Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena